Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi static routing. Sebelum belajar tentang static routing, kita buat dulu ya topologinya teman-teman. Kita tambahkan mikrotik 1, lalu kita tambahkan lagi mikrotik 2, lalu save. Lalu di sini kita tambahkan PC ya teman-teman. Virtual PC. Ini virtual PC 1. Lalu buat satu PC 2. Setelah itu kita hubungkan ya teman-teman. Ini ether 1, mikrotik 1 ke mikrotik 2, ether 1 ya teman-teman. Ini ether 2, lalu kita hubungkan juga. Selesai. Lalu kita nyalakan. Setelah itu kita tambahkan internetnya ya teman-teman ke network. Kita ganti jadi ISP, lalu type-nya NAT. Kita ganti iconnya ya teman-teman. Kita bebas, lalu save. Lalu kita hubungkan. Oke. Setelah itu kita coba buka mikrotik 1. Kita tunggu ya teman-teman agar bisa login. Oke, ini sudah, lalu kita loginkan dulu ya teman-teman di mikrotik 1. Lalu kita loginkan juga di mikrotik 2. Oke, kita close dulu, lalu kita buka lagi. Kita enter. Lalu kita ganti namanya ya teman-teman, sistem identity set name M1 itu mikrotik 1. Lalu yang mikrotik 2 juga kita kasih nama sistem identity set name M2, itu artinya mikrotik 2 ya teman-teman. Oke, selesai. Setelah itu kita ke mikrotik 1, kita IP DHCP client remove ether 1 untuk menghapus, lalu kita IP DHCP client ADD interface ether 1 ether 3 ya teman-teman, maaf. Lalu kita IP DHCP client print, dan di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Lalu kita ke Winbox untuk kita, tapi sebelumnya kita ke command prompt dulu. Kita aktifkan root ADD-nya, kita tuliskan IP-nya, lalu masknya 255. Setelah itu IP-nya 192.168.204. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah, lalu kita konekkan ke Winbox. Kita tulis IP yang tadi. Oke, sudah. Setelah itu kita akan ke tools, kita ke Romon, lalu kita checklist enable-nya. Lalu setelah itu kita ke pinatnya, kita aktifkan mode Romon pada mikrotik 2 ini agar bisa masuk. Lalu kita new Winbox, kita connect to Romon, lalu kita pilih connect. Oke, sudah ya teman-teman, untuk mikrotik yang 2 ini sudah berhasil masuk. Lalu kita ke IP address pada mikrotik 1.
Tapi sebelumnya kita tulis dulu IP-nya ya teman-teman, agar lebih mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Kita memiliki IP ini ya teman-teman, 10.10.10.1 untuk, lalu ya, ether 2 nya 92.1.1, yang satunya 2.1, lalu pada PC 1 92.168.1.2, lalu pada PC 2 nya, dan ini juga memiliki gateway ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1/24. lalu kita duplikat saja agar cepat. Kita tuliskan IP di PC 2 juga agar mempermudah, lalu kita masukkan IP-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi yang ether 2, alamat IP-nya 192.168.1.1/24, lalu oke. Setelah itu kita ke Mikrotik 2, kita juga tambahkan seperti di Mikrotik 1, yaitu ini IP-nya. Kita tambahkan yang ether 2-nya, yaitu 192.168.2.1/24, lalu oke. Setelah itu kita kembali ya teman-teman. Di sini ada PC, kita buka, kita tambahkan IP ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2/24, dan untuk gateway-nya 192.168.1.1. Oke, selesai. Lalu di VPC 2 juga IP-nya 192.168.2.2/24, gateway-nya 192.168.2.1. Selesai, kita tambahkan. Lalu kita ke Winbox, kita ke new terminal yang pada Mikrotik 1, kita ping 10.10.10.2. berhasil ya teman-teman, itu artinya sudah bisa berinteraksi, sudah bisa terkoneksi. Kita juga ping pada router 2. Oke, selesai, sudah ya teman-teman. Ini sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu kita ping juga di VPC nya juga bisa ya teman-teman. Lalu kita ping IP VPC 2 juga. Tadi timeout ya teman-teman. Sebelum itu kita coba isikan IP roots dulu, lalu gateway-nya ini ya teman-teman, lalu oke. Setelah itu kita tambahkan IP roots-nya lagi pada Mikrotik 2 192.168.1.0/24, lalu play oke. Setelah itu kita kembali, kita ping. Apakah timeout lagi? Enggak ya teman-teman, ini sudah TTL karena kita sudah menambahkan IP roots. Lalu kita ke VPC 2, kita ping, berhasil. Selesai ya teman-teman untuk yang Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 ini. Lalu kita tambahkan lagi Mikrotik yang ketiga, kita tambahkan ya teman-teman. Save. Lalu kita tambahkan juga PC-nya, yaitu VPC 3 ya teman-teman. Kita ke virtual PC, kita isikan VPC 3, lalu save. Setelah itu kita sambungkan ya teman-teman, dari Mikrotik 2 ke Mikrotik 3 menggunakan ether 3 dan 1. Lalu kita hubungan juga dari Mikrotiknya ke PC-nya, lalu save. Oke, setelah itu kita nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita nyalakan, lalu kita sambil menunggu, kita tuliskan IP-nya dulu ya teman-teman, untuk mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Kita memiliki IP 20.20.20.1. Kita duplikat lagi, kita memiliki ethernya 1
yaitu IP-nya 20.20.2. Lalu pada Ether 2-nya 192.168.2.1 dan 192.168.3.1. Lalu kita di IPPC-nya kita memiliki 192.168.3.2, lalu gateway-nya .3.1. Oke, kita buka dulu ya mikrotiknya. Ini agak lama ya teman-teman. Kita enter saja agar muncul loginnya. Kita tunggu. Setelah teman-teman ini kita langsung saja loginkan admin. Lalu kita enter. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, setelah itu kita close dulu yang mikrotik 3 ya teman-teman, agar mempermudahkan kita agar tampilannya kosong. Kita close, lalu kita buka lagi, kita enter, lalu kita kasih nama ya, sistem identity set name M3 mikrotik 3, lalu kita aktifkan mode Raumon tools, Raumon set enable yes. Oke, setelah itu kita ke Winbox. Kita untuk memasukkan yang mikrotik 3 ini, kita new Winbox di mikrotik yang kedua ini. Kita langsung saja connect to Raumon. Kita pilih yang mikrotik 3 lalu connect. Oke, berhasil. Kita besarkan agar jelas. Setelah itu kita tambahkan IP address. Kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.3.1 /24. Interface-nya Ether 1, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk address-nya yaitu 20 ya. Itu berarti 20. Bentar teman-teman. 20.2/24. Interface-nya Ether 1, apply, oke. Setelah itu kita bentar teman-teman, ini salah ya teman-teman, ini harusnya Ether 2. Oke, sedikit kesalahan, mohon maaf. Setelah itu kita ke yang mikrotik 2, router 2 ya teman-teman. Ke router 2 kita tambahkan IP address. Kita tambahkan untuk addressnya 192.168. Maaf ya teman-teman, salah tadi. 20.20.20.1/24 maksudnya. Lalu interface-nya Ether 3, apply, lalu oke. Setelah itu kita ke mikrotik yang ke berapa teman-teman?
Oke, sebelumnya kita ke Chrome dulu ya teman-teman. Kita ke Chrome, lalu kita bisa tambahkan IP ya, IP di PC. Tambahkan IP-nya 192.168. Berarti ini 3.2/24 untuk gateway-nya 192.168.1.1. Enter. Bentar teman-teman. Oke. titik 3 ya teman-teman, salah teman-teman. Oke, selesai. Kita sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Lalu kita bisa ping ya, kita coba ping 192.168.3.1. Oke, sudah terhubung. Lalu kita ke router 2. Setelah itu maaf teman-teman, kami mikrotik 1 dulu. Setelah itu kita ke IP routes ya teman-teman. IP routes kita tambahkan untuk IP routes-nya agar bisa terhubung ya teman-teman, untuk ke yang selanjutnya yaitu 192.168. berarti di sini titiknya di 2.0/24. untuk gateway-nya 10.10.10.2. apply. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi yaitu 20.20.20.0/24. lalu untuk gateway-nya 10.10.10.10.2. lalu kita tambahkan lagi yaitu 192.168.3.0/24. lalu untuk gateway-nya 10.10.10.2. lalu oke. Oke, sekarang kita konfigurasi di router 2 ya teman-teman. Yang ini router 2 ya teman-teman. Oke, kita ke IP address. Lalu kita hapus dulu ya teman-teman. Lalu kita tambahkan yaitu 20.20.20.1/24 untuk interface-nya Ether 3. apply lalu oke. Setelah itu kita ke mikrotik 3. Kita juga sama ya teman-teman, ke IP address. Lalu kita tambahkan untuk addressnya 20.20.20.2/24 untuk interface-nya Ether 1. Kita tambahkan lagi addressnya 192.168.3.1/24. lalu untuk networknya interface-nya Ether 2. lalu apply oke, selesai. Setelah itu kita membuat IP routes agar semua ini mikrotik dan itu agar bisa saling terhubung ya teman-teman. Kita menggunakan IP routes. Kita ke router 1, lalu kita IP routes kita tambahkan untuk addressnya 20.20.20.2/24. maaf teman-teman, 0.0/24. lalu gateway-nya 10.10.10.2. lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi lalu addressnya 192.168. ini IP PC ya teman-teman, yaitu 2.0/24 dan gateway-nya 10.10.10.2. apply lalu oke. Ini sudah ya teman-teman. Lalu kita remove dulu, kita tambahkan lagi addressnya 192.168.3.0/24. untuk gateway-nya
10.10.10.2. Apply lalu oke. Ini sudah ada ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke router 2, kita ke IP routes sama ya teman-teman. Kita tambahkan untuk addressnya yaitu 192.168.1.0/24. gateway-nya berarti ini gateway-nya 10.10.10.10.1. lalu apply oke. Kita remove lalu kita tambahkan lagi addressnya 192.168.3.0/24. lalu untuk gateway-nya 20.20.20.20.2. lalu apply oke. Oke ya teman-teman, selesai. Kita ke IP routes router 2, kita ke routes ya, lalu kita tambahkan, kita membuat IP routes, kita tambahkan untuk addressnya 10.10.10.0/24. untuk gateway-nya berarti, maaf teman-teman, oke kita ketik ulang saja ya. Oke, lalu gateway-nya 20.20.20.1. apply oke. Tambahkan lagi untuk addressnya berarti ini 192 ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini typo ya. 92.2.0/24. untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. apply lalu oke. Kita tambahkan, jadi ini yang IPPC ya teman-teman, 192.168.1.0/24. dan gateway-nya berarti ikutnya 20.20.20.20.1. oke, selesai ya teman-teman. Untuk membuat IP routes pada MikroTik 3 ini kita sudah bisa memasukkan di router 1, 2, 3. Sekarang kita akan menambahkan, maksudnya kita mau ping ya teman-teman, kita mau ping di router MikroTik 1. kita ping 10.10.10.10.2. berhasil ya teman-teman. Oke, kita Ctrl C. Setelah itu kita juga ping yang 20.20.20.2. berhasil juga ya teman-teman. Kita Ctrl C saja. Setelah itu kita ke MikroTik router 2. kita, maaf teman-teman, ini harusnya new terminal, salah pencet ya teman-teman. Oke, kita ping 10.10.10.1. oke, berhasil. Setelah itu kita ping 20 bukan teman-teman ya, maksudnya 20.20.20. oke, T2 apakah bisa? Oke, berhasil juga ya teman-teman akhirnya. Oke, lalu kita ke router MikroTik 3. kita juga sama ya, kita ping 10.10.10.2. berhasil. Lalu ping 10.10.10.10.1. oke, berhasil ya teman-teman. Jika sudah, lalu kita tambahkan IP di VPC ini. Kita tambahkan IP yang di VPC 192.168.1.2/24.
gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita langsung saja ke berhasil ya teman-teman, kita ke VPC 2 sama kita juga memasukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1 2.2 maksudnya teman-teman salah. Oke, karena di sini IP laptop ya, jadi 2, lalu 192 gateway-nya 192.168 untuk gateway-nya berarti artinya 2.1 ya teman-teman. Oke, lalu kita enter. Oke, berhasil teman-teman. Oke, kita sudah menambahkan IP-nya ya. Lalu coba kita ini di VPC 3 tambahin juga IP-nya 192.168.3.2 karena IP laptop. Lalu untuk gateway-nya 192 pakai slash ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1. Oke, setelah itu kita ke VPC 1, kita coba cek ya teman-teman, ping 192.168.2.2. Oke, berhasil teman-teman untuk ngeping PC 2, lalu PC 3 ngeping PC 1. Maksudnya PC 1 ngeping PC 3 teman-teman. Ini agar saling terhubung ya teman-teman untuk PC-nya. Jadi berhasil semua ya teman-teman, ini TTL semua. Setelah itu kita beralih ke PC 2 ya teman-teman. Kita ke PC 2, kita berarti pingnya ping PC 1 dan PC 3 yaitu 192.168.2.2 1.2 ya teman-teman, maksudnya yang PC 1 dulu. Oke, berhasil. Lalu juga ping yang PC 3 3.2. Oke, berhasil juga. Setelah yang terakhir kita akan coba cek di PC 3 nya apakah yang PC 1 dan PC 2 itu sama-sama terhubung. 1.2. Oke, berhasil. Lalu yang PC 1 ya teman-teman. Oke, yang PC 2 yaitu 2.2. Oke, berhasil. Jadi untuk semua PC ini sudah berhasil dan saling terkoneksi ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan MikroTik 4 ya teman-teman. MikroTik 4. Kita save. Lalu tambahkan satu PC yaitu PC 4. Kita tambahkan ya teman-teman terlebih dahulu. Kita save. Oke, setelah itu kita sambungkan kabel-kabelnya, save. Oke, save juga. Lalu kita nyalakan MikroTik-nya dan juga PC-nya ya teman-teman. Kita coba buka, kita tunggu ya teman-teman. Oke, karena agak lama kita coba tuliskan IP-nya dulu ya teman-teman agar mudah untuk kita mengingat dalam konfigurasinya.
Oke, di sini IP-nya 30.30.30.1/24. Kita duplikat saja agar biar cepet ya teman-teman. Lalu pada mikrotik 4-nya kita memiliki IP 30.30.30.2. Dan untuk ether 2-nya 192.168.4.1/24. Lalu untuk IPPC-nya kita memiliki di sini 192.168.4.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.4.1. Lalu kita coba buka mikrotik. Oke, sudah ya teman-teman. Kita langsung saja login, N lalu Ctrl C. Kita close dulu. Lalu kita buka lagi. Oke, setelah itu kita sistem identity set name mikrotik 4. Kita kasih nama M4 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita setting ROM on agar bisa masuk ke Winbox teman-teman. Tools ROM on, tools ROM on, set enable yes. Oke, setelah itu kita ke Winbox yang ketiga. Kita untuk masuk ke router 4, kita new Winbox, lalu kita connect to ROM on. Setelah itu kita ke router mikrotik yang ketiga, kita tambahkan IP address-nya. Kita tambahkan 30.30.30.1/24. Untuk interface-nya Ether 3. Apply lalu oke. Oke, selesai. Sekarang kita ke mikrotik 4. Kita tambahkan IP address-nya 30.30.30.2/24. Untuk interface-nya Ether 1. Oke. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.4.1/24. Interface-nya Ether 2, apply lalu oke. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal nambahkan IP roots-nya. Kita masuk ke mikrotik 1, router 1 ya teman-teman. Lalu kita ke IP roots, kita tambahkan untuk destination address-nya berarti 30.30.30.1 dan gateway-nya /24 dan gateway-nya 10.10.10.2. Apply oke. Setelah itu kita tambahkan IP-nya 192.168.4.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu ini IP laptop ya teman-teman. Oke, selesai. Setelah itu kita ke mikrotik 2, kita juga ke IP roots. Kita setting lagi ya satu persatu teman-teman. Yaitu 30.30 address-nya 30.30.30.0/24 dan untuk gateway-nya 20.20.20 ya teman-teman. Lalu apply oke. Kita tambahkan lagi yang 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya yaitu 20 ya teman-teman, maaf 20.20.20. Apply oke. Oke, sekarang kita ke
ke router MikroTik yang ketiga. Kita juga ke IP routes, kita tambahkan itu 192.168.4.0/24, dan untuk gateway-nya 30 ya teman-teman. Ini 2 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke yang keempat. Kita IP routes, kita tambahkan destination address-nya 20.20.20.20.0/24, dan untuk gateway-nya 30.30.30.1 apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang 10.10.10.10.10.0/24, lalu gateway-nya 30.30.30. Oke. Kita tambahkan satu lagi teman-teman yang PC, yaitu 192.168.10/24, lalu gateway-nya 30.30, apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi ya teman-teman yang 168.2.0/24 yang seperti tadi ya teman-teman, sebenarnya kayak oke. Kita apply oke. Oke, sekarang kita ping 10.10.10.10.1. Ini timeout ya teman-teman. Kita coba, kita perhatikan lagi ya, yang IP routes ini kita coba tambahkan yang 10.10.10.1/24 ini di MikroTik 4 ya teman-teman. Lalu gateway-nya 30.30.30.30.1, lalu apply oke. Ini kita coba ping 10.10.10.1, oke, berhasil ya teman-teman. Lalu kita ping MikroTik 2, yaitu 20.20.20.1, 20.20.20.1. Oke, berhasil juga teman-teman. MikroTik 1, MikroTik 2 sudah. Sekarang kita coba MikroTik 3. Apakah bisa teman-teman? Oke, sama ya teman-teman, sudah bisa ya. Dan setelahnya kita akan mencoba menambahkan IP pada PC 4, yaitu IP-nya 192.168.4.2/24, lalu gateway-nya 192.168.4.1. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba ya ping 92.168. Kita berarti pingnya ping PC 1. Oke, berhasil. Sekarang PC 2, 2.2. Oke, berhasil juga. Tadi saya sempat time out ya teman-teman, tapi ini sudah berhasil. Oke, sekarang ya yang PC 4 juga sudah ya teman-teman. Oke, berhasil. Sekarang kita coba, ini sudah bisa saling terhubung semua ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk pembahasan tentang static routing ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba belajar tentang default route. Jadi, default route ini adalah untuk melakukan routing atau tabel routing yang memiliki satu arah. Tujuannya untuk menuju ke banyak IP, namun jalurnya
tetap satu arah. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 4 ya teman-teman. Lalu kita ke IP route. Kita di sini kan ada banyak gateway. Lalu yang AS ini kita disablekan ya teman-teman. Kita disablekan semuanya. Lalu kita tambahkan, dan untuk ping default route itu menggunakan gateway yang sama, yaitu destination-nya seperti 00 ini ya teman-teman, karena mencakup banyak IP dan gateway-nya adalah mikrotik 3. Lalu kita apply. Oke. Untuk pengujiannya kita menggunakan terminal. Lalu kita ini akan menghubungkan mikrotik 3, mikrotik 2, dan juga mikrotik 1, karena default route akan terhubung menggunakan satu jalur. Jadi pertama kita akan ping mikrotik 3 dulu ya teman-teman. Kita ping 30.30.30.1. Oke, berhasil teman-teman. Setelah itu ping mikrotik 2 yaitu 20.20.20.1. Oke, berhasil. Setelah itu kita ping mikrotik 1 yaitu ping 10.10.10.1. Oke, berhasil ya teman-teman. Karena default route itu tujuannya untuk menghubungkan satu jalur tanpa menggunakan destination yang dituju. Oke, selesai untuk pembahasan tentang default route. Dan sekarang kita akan coba belajar tentang NAT pada satu route saja. Konfigurasi NAT hanya pada satu mikrotik saja. Nah, di sini yang bisa terhubung adalah mikrotik 1. Maka untuk konfigurasi NAT ini agar mikrotik 2, 3, dan 4 ini bisa internetan semua. Sekarang kita akan konfigurasi yang paling dekat dengan internet, yaitu mikrotik 1. Dan mikrotik 2 dan 4 harus menggunakan default route agar bisa internetan. Langsung saja kita konfigurasi. Kita ke mikrotik 4. Lalu di bagian IP routes ini kita sudah bikin ya destination-nya 000 dan gateway-nya 30.30.30.1. Lalu setelah itu kita ke mikrotik 3. Kita disablekan dulu ya teman-teman. Yang AS ini kita disablekan. Sekarang kita tambahkan untuk destination-nya 000, lalu untuk gateway-nya 20.20.20.1. Lalu apply. Oke. Sudah teman-teman. Setelah itu kita ke mikrotik 2, kita disablekan juga yang AS ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk destination-nya 000 dan gateway-nya berarti 10.10.10.10.1. Lalu apply. Oke.
Lalu kita ke mikrotik 1, kita tidak usah membuat default root ya teman-teman, karena memiliki default yang sudah diberikan oleh ISP. Oke, selesai. Sekarang kita akan membuat NAT-nya. Untuk konfigurasi NAT di mikrotik 1 untuk bisa melakukan internetan di semua jalur mikrotik. Oke, sekarang kita pergi ke mikrotik 1, lalu ke IP, lalu firewall, lalu kita pilih NAT. Lalu tambahkan untuk change-nya yaitu src-NAT, lalu out interface-nya ether 3, lalu untuk action-nya masquerade, lalu oke. Lalu kita uji cobakan di mikrotik 1, pilih new terminal, lalu kita ping 888. Oke, bisa. Sekarang kita uji coba di mikrotik 2, kita ke new terminal, kita ping 8888. Oke, bisa juga ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ke mikrotik yang ketiga, kita ke new terminal, kita juga ping 8888. Oke, bisa. Lalu yang terakhir kita coba di mikrotik yang keempat. Kita ke new terminal, lalu ping 8888. Ini timeout ya teman-teman. Ini memang timeout karena di video industrinya juga timeout. Sama ya, tidak bisa melakukan ping 88. Oke, sekarang kita coba di salah satu PC-nya yang di PC 2. Kita ping 888. Oke, bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ping pada mikrotik 4. Kita ping mikrotik 3 ya teman-teman. Oke, berhasil. Kita Ctrl C, setelah itu kita ping 20.20.20.1. Berhasil juga. Kita Ctrl C, lalu kita ping lagi 10.10.10.1. Oke, berhasil juga. Oke, setelah itu kita ke PC 4, lalu kita tambahkan IP yaitu 192.168.4.2/24, lalu gateway-nya 192.168.1, maaf ya teman-teman, 4.1. lalu kita ping 192.168.3.2. Berhasil. Kita Ctrl C saja, lalu kita ping 192.168. lalu ini IP PC 2, berarti 2.2. Oke, bisa. Setelah itu kita ping lagi 192.168.1.2.
Oke, bisa. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat agar bisa internetan semua. Sekian video praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.